Rahayu, beliau Ibu Bidang Sumber SPDPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta diseminasi calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Kirana Wahyu Tias SP. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri Kaliayu, beliau Ibu Ridang Sumilir SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah ayatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 3 dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini panjenengan mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaliayu mengucapkan terima kasih kepada yang sudah rawuh. Selanjutnya, di kegiatan pagi hari ini tentunya kegiatan yang sudah disiapkan oleh para calon guru penggerak. Memang dengan seiring perkembangan zaman sekarang ini memasuki era digitalisasi, sehingga segala sesuatunya harus kita jadi terkait dengan kegiatan ini merupakan runtutan yang harus dijalankan oleh seorang calon guru penggerak. Alhamdulillah di SD Kaliayu sudah ada calon guru penggerak yang sudah dinyatakan lolos dan sudah bersertifikat. Alhamdulillah. Kemudian yang sedang berproses, beliau angkatan 9. Bapak ini angkatan berapa Mbak? Angkatan 7. Angkatan 7 sudah bersertifikat, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang angkatan 9 ini sedang berproses, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan yang Mas Agus angkatan berapa Mas Agus? Angkatan 10 juga baru di tahap wawancara. Ya. Lah, ini berarti panjenengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada draftnya, tidak asal melaksanakan kegiatan saja. Nah, hari ini kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 adalah diseminasi.
merupakan wahana untuk menyampaikan aksi nyata apa yang sudah dilakoni oleh calon guru penggerak. Saya berharap ketika panjenengan sudah melakukan sebuah aksi nyata, ya, aksi nyata itu menjadi apa ya? Menjadi wahana juga untuk panjenengan berkreasi. Karena nuwun sewu, sekarang ini kan banyak bapak ibu guru yang semuanya muda-muda. Kelihatannya di sini yang paling tua ya saya, karena saya sebentar lagi purna. Tapi semangat saya tidak kalah dengan panjenengan. Semangat saya tidak kalah dengan panjenengan yang notabene masih muda, jangkanya juga masih panjang. Nah, di sini Bu Dian selaku CGP angkatan 9, karena beliau itu berada di sekolah penggerak angkatan 1 kebetulan, itu sudah banyak bekal, memiliki bekal paling tidak, ya. Bu Dian harus bisa memberikan contoh kepada yang lain, ya. Mungkin peserta di sini juga ada yang sedang berproses mengikuti CGP. Kemudian andai kata proses panjenengan mengalami kendala, panjenengan bisa belajar dari CGP yang sudah lolos. Di sini ada Bu Feni. Kita tuh saling memberikan, saling melengkapi, sehingga nantinya itu ketika kita sudah dinobatkan sebagai guru penggerak, itu kita merasa bangga. Alhamdulillah, kita doakan bersama-sama. Kemarin Bu Feni minta asman ke saya untuk bisa maju ke pengajar praktik. Mudah-mudahan langkahnya semakin ke depan semakin sukses. Karena nggak ada orang tua yang tidak bangga ketika anak-anaknya sukses. Orang tuanya pasti akan bangga. Ya, hai lo bisa. Aku ning Kaliayu. Saya di Kaliayu itu sejak 2018 sampai sekarang. Apa yang saya lakukan? Oh, di Kaliayu sudah ada berapa guru penggerak. Karena kedepannya nanti guru penggerak itu pasti akan diposisikan untuk jabatan-jabatan tertentu. Ya, meskipun juga nantinya ditambah dengan asesmen yang lain. Artinya syarat mutlak panjenengan sudah tergenggam di sini. Ya. Contohnya begini. Besok kalau panjenengan umurnya sudah nyanda, mendaftar sebagai kepala sekolah, syaratnya harus ada apa? Punya sertifikat guru penggerak dan ditambah dengan asesmen yang lain. Ini kelihatannya nanti di bulan November ada seleksi kepala sekolah dan juga pengawas yang sudah istilahnya lolos di CGP. Nah, saya kepala sekolah di sekolah penggerak nanti juga akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Karena apa? Belajar saya dengan panjenengan sekolah calon guru penggerak itu lebih lama saya. Saya 3 tahun loh. Sekolah penggerak itu 3 tahun. Sementara CGP berapa bulan, Mas? 9 bulan ya. 9 bulan panjenengan digodok, ditempa untuk hal-hal baru terkait dengan pembelajaran, perubahan di setiap pembelajaran. Ya. Ini mau tidak mau harus panjenengan ikuti. Saya dulu juga begitu. Disuruh ikut seleksi guru penggerak, sekolah penggerak.
Terus kamu gerak kaya apa? Gak ada bayangan sama sekali di sini. Tesnya saja luar biasa susahnya, susah sekali. Nah, ketika praktek mengajar dalam waktu 10 menit, sekolah awal sampai penutupan 10 menit, ya ngomong dewe jawab dewe, ya perintah dijawab sendiri. Ini karena waktunya 10 menit, hanya praktek. Nah, nanti harapan saya panjenengan semua yang sudah berpredikat sebagai guru penggerak harus bisa memberikan motivasi kepada teman-teman guru yang lain untuk bisa mengikuti jejak panjenengan. Sebentar. Ya, jadi guru penggerak ini sekarang menjadi tren, manakala perkembangan di dunia pendidikan semakin maju dengan adanya era digitalisasi. Semua ada dalam genggaman panjenengan. Kira-kira di antara panjenengan ada tidak yang tidak mampu mengoperasionalkan gadget atau HP? Gak ada sih, semuanya pintar-pintar semua. Ya. Dulu saya nggak bisa komputer tahun 2009 belum ada laptop, itu 1-2 yang punya orang yang kaya. Dan saya kepengen belajar, saya beli itu komputer meja itu, saking-sakingnya. Otodidak saya. Dengan berjalannya waktu, karena ada rasa keingintahuannya tinggi, maka alhamdulillah sampai lolos di seleksi sekolah penggerak. Ini saya memberikan ini agar apa? Agar panjenengan termotivasi apa yang saya lakukan. Lah kemudian, ya, melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, melalui aksi nyata yang sudah dilakukan, ini adalah bentuk perubahan yang dilakukan kemudian di guru penggerak. Ya. Sekecil apapun kalau ada perubahan itu sudah namanya apa? Sekecil apapun kalau sudah ada perubahan berarti panjenengan itu bekerja. Ya. Ditanya, nanti hasilnya bekerja, nggak bisa menunjukkan. Jenengan mau bekerja sehari semalam, tapi kalau jenengan tidak bisa menunjukkan hasil kerjanya, sama saja tidak bisa bekerja. Oke. Ini kalau saya, mana buktinya jenengan bekerja? Ini Bu, saya buat video pembelajaran kaitannya dengan misalnya anak-anak kegiatan di luar, itu proses asimilasi, fotosintesis, itu panjenengan buat videonya sehingga ada buktinya. Kemudian melaksanakan aksi nyata di kelas, mana buktinya kemudian? Baru proses Bu. Berarti saya setengah percaya atau tidak proses. Kalau sudah menyampaikan ini Bu, sudah. Bukti aksi nyata yang panjenengan buat itu bisa diupload di PMM. Jadi sekali kerja itu 2 langkah loh panjenengan itu sudah. 1 untuk CGP-nya, 1 memenuhi PMM. Nah, tadi pagi ada informasi terkait dengan apa Pak Yandi yang disampaikan Pak Manto terkait akun pembelajaran ya. Untuk bisa buka PMM kan panjenengan harus punya akun belajar ID. Lah kira-kira panjenengan semua sudah memiliki belum? Ya. Nek panjenengan belum punya akun belajar ID, mau buka PMM
mau buka apalagi yang nggak bisa, harusnya itu dulu. Dan sekarang ini semua informasi itu berjalan cepat sekali. Makanya kalau panjenengan selaku CGP tidak selalu membuka SIM PKB, nanti informasi akan telat, tertinggal. Ya. Kemarin ada kepala sekolah bertanya begini, Bu, kok berkala saya kok belum ada? Saya tuh tanya Buru Katun ya nggak tahu sekarang itu apa SK berkala itu kita download sendiri. Kalau nggak download sendiri ya nggak ada lembaran itu sekarang, ya. Dan ini informasi ini belum semuanya tahu. Nah, Bu Rinda ini berkenaikan tapi randu ada orang download. Kan seperti itu. Nah, informasi yang sifatnya amat sangat segera, panjenengan harus cepat pula menerimanya, cepat pula caranya menerapkannya sehingga tidak ketinggalan. Sudah pegang laptop, HP juga sudah pegang, kok sampai telat informasi, salah sopor ini, salah sendiri kan. Nah, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika panjenengan sedang berproses di CGP, jangan lupa panjenengan juga punya tanggung jawab terhadap keberhasilan anak-anak. Bu, aku kayak guarap tugasnya CGP, bocah tujuh, ya, bocah tujuh. Kemudian Bu, tugasnya kayak di CGP, itu sudah menjadi konsekuensi diri ketika kita mengikuti kegiatan itu. Mau tidak mau harus berjalan seiring. Mengajar jalan, CGP jalan, tugas sampingan jalan. Ya, ini harus. Jenengan bisa lihat saya sendiri. Saya tuh koyo mikir orang dino rane sekolah ki jane suwi. Tapi aku rane sekolah ki yo ndi? Ya saya bekerja. Harus tanggung jawab di luar sana saya banyak. Tapi saya tetap informasi di sekolah tetap saya sampaikan. Ini besok pagi saya selaku PSP 1 besok pagi ada kegiatan refleksi. Ya, teman-teman semuanya melaksanakan refleksi. Lah Budian hari ini ikut diseminasi, besok ikut refleksi, besoknya lagi ikut lokakarya. Padahal tanggung jawab panjenengan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak. Yur Pak Ranti siapa kapan Bu? Yur aku Pak Kaprot ini kapan Bu? Monggo memanage waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian mengatur jadwal juga sebaik-baiknya. Nak ditilik Bu Nida jadwalnya seminggu wis full. Makanya hari ini saya bisa pagi jam 8 saya sudah harus ada acara khusus di bel ini mau. Nah, harapan kami selaku kepala sekolah tidak hanya Bapak Ibu guru saya saja yang di CGP, tapi yang hadir di sini semua mohon untuk bisa berproses memperbaiki diri, memperbaiki kinerja panjenengan melalui CGP. Pesan saya, besok kalau sudah menjadi calon guru, sudah menjadi guru penggerak, ilmu panjenengan segera ditularkan kepada yang lain. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diberikan kepada orang lain. Sing ndongake wong akeh. Ya, sing ndongake wong akeh. Kalau kita itu berbagi tidak hanya sing orang kaya berbaginya lewat harta.
Kita yang nggak punya berbagi lewat ilmu karena kita punyanya hanya ilmu. Ya, jadi semoga diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Budian hari ini, panjenengan bisa mengikutinya dengan baik. Seperti apa budaya positif di SD Kaliayu? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Ngasuh kamruh, belajar bersama, belajar sebuah tim itu akan lebih bagus daripada belajar sendiri. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan panjenengan bisa menerima, dan mohon maaf bila dalam menyampaikan banyak kekurangannya, dan selamat mengikuti diseminasi sampai dengan selesai. Pulang panjenengan membawa tambahan ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rita Sumber SPDID. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah semangat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Kirana, SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara mohon untuk undur diri. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan banyak salah dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri Kaliayu, Bapak Ibu semua peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan ke-9. Pendahuluan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Penerapan disiplin positif diperlukan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, maka akan terwujud suatu budaya yang positif. Adapun tujuannya, yaitu aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun lini masanya, yaitu saya itu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan tim.
teman-teman sejawat untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing dan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu antara lain beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ada sebuah kepalan tangan, ya. Saya meminta salah satu guru untuk bisa dua guru ke depan, ya. Ini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah jika. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B itu boleh membujuk, menghadi, memarahi, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Misalkan kita melihat kondisi atau situasi seperti ini, kira-kira bagaimana pendapatnya? Iya, kita praktek terlebih dahulu. Monggo silakan Ibu Jika dengan Bu Fair, monggo. Ini A, Bu Jika A, Bu Fair B, monggo. Tidak saya. Ini sudah berusaha sekali dia, yang kira-kira apa yang terjadi? Ini menyimpan rahasia apa ini? Dengan kepalan ini yang sangat berharga itu.
rahasia loh, kasih tahu dia. Kira-kira untuk apa? Untuk iya itu bagaimana? Saya berusaha sekuat tenaga untuk menyimpan apa yang saya karena dengan iming-iming uang 90 tidak pas berbagi ya. Terima kasih. Ya. Ya, apa yang dilakukan teman BW berusaha untuk dengan sekuat tenaga tadi dengan iming-iming uang ya, jumlah uang itu tidak mau karena itu sangat berharga sekali untuk dirinya sendiri. Perubahan paradigma itu teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada dari perubahan stimulus respon dan teori kontrol, yaitu realitas ya, kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas nyatanya itu kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya tenang atau kalah, tapi teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang, tidak ada menang. Disiplin positif dalam budaya kita. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak
untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kita belajar tentang makna nilai-nilai kebajikan, ya, makna nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Manusia merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Diana, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Next, Pak. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif tadi, ya. Manusia merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya nilai kebajikan yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, beralat kritis, berkebinekaan tunggal, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi internal, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal. Nah, di sini ada pertanyaan. Ivy kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivy menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira bagaimana? Setuju apa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak setuju? Menurut saya tindakan Pak Seno itu membuat mental Iva menjadi down dan menurunkan motivasinya Iva untuk malah tidak mau belajar karena dia malu seperti itu. Menurut saya. Ada yang lain? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Gimana Bapak, Pak Anif? Menurut saya, tindakan Pak Seno itu adalah menjatuhkan mental anak, karena anak tersebut tidak menguasai pelajaran matematika, sedangkan Pak Seno menunjuk dan dengan cara yang salah melakukan menunjuk anak tersebut dengan cara yang salah sehingga dapat menjatuhkan atau menjatuhkan mental anak tersebut. Terima kasih Bapak. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa ya? Dan mengapa? Ibu Penny mohon. Itu sebuah hukuman, ya, karena ada apa ya berkaitan dengan psikis gitu ya, jadi itu sebuah hukuman. Kalau konsekuensi kan ada apa namanya, ada kesepakatan dulu sebelumnya kalau konsekuensi. Dan di pernyataan ini menurut saya itu hukuman. Itu. Terima kasih Bu. Ada pendapat yang lainnya? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahi dari jawaban Bu Penny tadi. Ya, saya setuju sekali dengan jawaban Bu Penny bahwa apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva ini termasuk hukuman. Karena Pak Seno ini melakukan sesuatu hal itu secara tiba-tiba dan spontan. Dan secara spontan ini menurut saya termasuk hukuman karena terjadi satu arah dan tidak ada kesepakatan antara Iva dan Pak Seno. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah ini, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Penny dan Pak Haji, yaitu tadi dalam situasi Iva ya, disuruh maju dengan apa tadi, pemegang
hidupnya, yaitu ke depan itu termasuk hukuman. Nah, sedangkan apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ya, pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol sendiri atau bermain sendiri, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini contoh ya, hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket ya, tadi sudah 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Olahraga itu termasuk konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu saling bersinambungan ya. Kita akan selanjutnya tentang restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, ada kekuasaan atau power. Kira-kira contohnya apa saja ya? Apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup apa? Makan, minum, iya. Terus kasih sayang dan rasa diterima yang biasanya kita dihargai, menghargai. Terus untuk kesenangan kita bisa apa? Liburan, rekreasi gitu. Untuk kebebasan berekspresi ya, berekspresi. Dan penguasaan
penghargaan. Next. Nah, ini posisi kontrol. Ada yang identitas gagal, identitas berhasil atau sukses ya, perilaku. Ada kontrol negatif, kontrol positif, dan kontrol diri. Nah, misalnya ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, ini sebagai posisi kontrol ya. Ada teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya. Misalnya guru berbuat menghardik, ini biasanya posisi kontrolnya itu sebagai penghukum ya, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau misalkan guru berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan, itu biasanya dengan intonasi yang sangat tinggi. Hasilnya memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, hasilnya itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Perilaku kontrol yang ketiga yaitu teman ya, membuat alasan untuk muridnya. Contohnya, lakukan untuk bapak ibu ya, kan ya sudah ya, nanti bapak ibu bantu. Nah, itu akan menjadikan ketergantungan. Posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu akan menghasilkan menyesuaikan dia diawasi. Posisi kontrol selanjutnya itu manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita bisa bertanya dengan anak didik kita, apa yang kita yakini, apa yang meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Yaitu hasilnya akan menguatkan watak atau karakter siswa tersebut. Nanti ya, penghukum itu seorang penghukum bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu berhasil, yaitu dengan cara dia tadi. Nah, posisi yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu benar-benar begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah
mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid jadi akan bergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau, di mana pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita di posisi kontrol selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini membuat konselor dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas ya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan
helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti mungkin jawabannya untuk apa? Keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu jawabannya mesti untuk kesehatan dan keselamatan kita ya, agar tidak terkena virus. Ya, betul. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-muridku demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya. Tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya dan menjadi tidak tertarik atau takut? Sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kalau peraturan itu yang membuat hanya satu orang saja untuk satu pihak saja. Kalau untuk keyakinan kelas itu guru bersama murid itu kita berkolaborasi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi sudah ini ya pembentukan keyakinan kelas, yaitu keyakinan bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dalam bentuk kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tindakan keyakinan kelas yaitu contohnya daftar peraturannya ya, kembalikan buku di tempatnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran berjalan di kelas dan koridor. Nah, ini proses keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak, tentunya dengan dirapikan menjadi kalimat yang positif ya. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat, kita dijadikan buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan seperti itu. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Makanya ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Next.
Ini penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama, itu di mana anak salah satu murid saya itu di saat semuanya mengeluarkan PR-nya, ternyata dia tidak membuat PR. Nah, saya mengajaknya untuk berbicara. Di sini saya juga menanyakan kembali kenapa tidak membuat tugas ya. Di sini alasannya kenapa dia lupa tidak membuat tugas. Di akhir di akhir kita berdiskusi dengan salah satu teman saya, dia juga menyampaikan pendapatnya. Nah, di situ saya juga menstabilkan identitasnya, keyakinan kelas yang kami sudah sepakati sebelumnya, dan melakukan validasi tindakan yang sudah ia lakukan. Ini juga ada kasus yang kedua, yaitu penerapan segitiga restitusi, yaitu tentang siswa yang tidak disiplin berpakaian pada saat upacara. Hampir sama tadi, saya juga menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, terus validasi tindakannya. Ada juga pendapat anak tersebut. Pendapatnya tentang bagaimana dia menemukan sebuah solusi tentang apa yang sudah dia lakukan karena tidak memakai topi. Nah, itu. Ya, di akhir ini kita akan merefleksikan kembali apa yang sudah tadi dari awal sampai ada 8 kalau tidak salah ya, ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, teori kontrol, restitusi, nilai-nilai universal, nilai kebajikan, semuanya harapannya itu semua yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sekarang kita akan refleksi penyampaian diseminasi pada pagi hari ini. Monggo siapa yang mau merefleksikan Ibu Wizi Penny? Monggo. Terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Refleksi dari saya itu luar biasa sekali. Materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dian dari tadi disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, posisi kontrol, dan yang terakhir tadi keyakinan kelasnya. Mudah-mudahan kami semua di sini bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan Bu Dian. Pada intinya kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah siswa. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti yang sudah disampaikan Kiai Jatuh tadi di awal, bahwa pendidikan itu memberikan
kebahagiaan seluruhnya berharuskan. Jadi terima kasih Bu Dian sudah memberikan materi yang luar biasa. Insya Allah nanti saya terapkan di kelas saya dan teman-teman. Itu. Terima kasih Bu Dani untuk pengalamannya. Selanjutnya Bapak Haji Momo dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Dian. Untuk diskriminasi ini saya sendiri yang pribadi sangat berterima kasih karena mendapat pengetahuan baru, yaitu tentang materi yang disampaikan oleh Dian tentang pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Untuk saya sendiri, mungkin selama ini saya menjadi guru sangat bersalah karena untuk terutama di posisi kontrol yang disampaikan Bu Dian tadi, selama ini saya menjadi seorang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Dan setelah diskriminasi ini mungkin saya akan mengintrospeksi diri dan akan melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Harapan kita semua kita akan menjadi seorang manajer ya, untuk lebih berpihak pada anak, pada peserta didik. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Harapannya materi pagi ini bisa menjadikan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.